Setelah kemunculan perdananya di chapter 212 lalu, saat ini lagi-lagi Kawaragi Senju sedang menjadi perbincangan hangat di kalangan para fans Tokyo Revengers. Ya, kejadian menarik di akhir panel chapter 215 kemarin adalah penyebabnya. Karena kejadian itu juga membuat banyak orang bertanya-tanya, siapa sebenarnya Kawaragi Senju ini? Lalu setelah riset cukup banyak, gue akhirnya menemukan berbagai fakta menarik. Dan kebetulan atau bukan, fakta-fakta itu mengarah pada sebuah teori kalau kemungkinan besar Senju merupakan adik tiri Maiki dan Izana. Jadi nggak usah pakai lama lagi, kita mulai aja pembahasannya sekarang. Let's go. Fakta yang pertama, Kawaragi Senju menyembunyikan identitasnya. Dilihat dari beberapa chapter sebelumnya, Senju sendiri bukanlah tipikal ketua geng yang ingin menjadi sorotan banyak orang, men. Buktinya, saat Brahman hampir clash dengan Rokuhara Tandai, dia lebih memilih berada di pinggir jalanan dan berbaur dengan pasukannya. Yang artinya, Kawaragi Senju ini memang sebenarnya jarang sekali untuk menampakkan diri, kecuali dia memang dibutuhkan. Dan hal ini pun membuktikan perkataan Yamagishi pada chapter 208 lalu. Kalau Kawaragi Senju ini memang selalu bekerja di dalam bayangan, karena faktanya, Akashi Takeomi lah otak dari geng tersebut. Sekaligus menjadi tangan kanan Senju dan orang yang berdiri paling depan ketika Brahman sedang menghadapi segala masalah. Alasan kenapa Senju selalu menyembunyikan identitasnya pun akhirnya terungkap pada chapter 215. Yang secara mengejutkan ternyata dia adalah seorang wanita. Ya, walaupun masih simpang siur lah isu yang beredar selama ini. Ada yang menyebutkan juga kalau wanita yang diperlihatkan pada akhir panel 215 adalah saudaranya. Ya, kita lihat aja nanti. Tapi gue masih yakin kalau si Senju ini adalah wanita, men. Jujur malah dulu gue sempat mengira kalau Sanju lah yang sebenarnya wanita, tapi ternyata bukan. Lalu sekarang harapan gue itu terkabul dengan hadirnya Kawaragi Senju ini. Soalnya dengan adanya sosok wanita di tengah-tengah para pria perkasa, gue yakin plot ceritanya pun akan semakin menarik. Ya, contoh kasusnya kisah antara Takemichi dan Kawaragi Senju ini, yang dimana mungkin kedepannya mereka berdua akan menjadi sangat dekat. Dan mungkin saja nanti Senju akan menyukai Takemichi. Ya, bisa jadi, men. Dan seperti yang kita tahu, sebenarnya Takemichi sendiri sudah mempunyai pasangan, yaitu Hina. Dan mungkin aja kejadian-kejadian menarik akan terjadi ke depannya. Lalu apabila benar Senju ini memanglah seorang wanita, gue yakin nama Kawaragi Senju sendiri merupakan nama samaran yang dia gunakan, atau mungkin dia hanya menggunakan sebagian nama aslinya untuk menyembunyikan identitasnya sebagai wanita. Fakta menarik yang kedua, Kawaragi Senju memiliki kemiripan yang cukup identik dengan Maiki. Sudah tidak bisa dipungkiri lagi. Dilihat dari postur tubuhnya, wajahnya, hingga cara tersenyumnya, Senju terlihat mirip dengan Maiki. Dan tidak hanya dari fisik, Senju dan Maiki pun memiliki teknik bertarung yang sama, yaitu dengan menggunakan tendangan. Nah, menariknya, keduanya pun sama-sama tertarik dengan Takemichi di awal pertemuan mereka. Bahkan setelah Takemichi setuju bergabung dengan Brahman, Kawaragi Senju pun tiba-tiba memberikan payungnya kepada Takemichi dan mengatakan kalau sekarang Takemichi adalah pesuruhnya. Kejadian ini pun bisa dibilang sangat percis dengan apa yang Maiki lakukan saat pertama kali bertemu dengan Takemichi. Ya, nggak tahu kebetulan atau bukan. Karena kejadian inilah banyak fans termasuk gue yang berspekulasi kalau Senju ini memiliki hubungan keluarga dengan Maiki. Oke, fakta menarik yang ketiga, Shinichiro Sano dan Kawaragi Senju sudah saling mengenal sebelumnya. Seperti yang kita tahu, para eksekutif Brahman sendiri merupakan para anggota Black Dragon angkatan pertama yang dipimpin oleh kakaknya Maiki, yaitu Shinichiro Sano, yang dimana umur mereka pun bisa dibilang cukup lumayan kolot, men, yaitu sekitar 27 tahunan. Sedangkan Kawaragi Senju seperti apa yang kita lihat pada chapter 215. Kalau dia masihlah anak sekolahan. Ya, kalau nggak SMP ya anak SMA lah. Ya, dengan umur yang terpaut cukup jauh secara logika, Kawaragi Senju tidak mungkin merekrut Akashi Takeomi, Waka dan juga Benkei, yang dimana saat ini seharusnya mereka sudah berkeluarga, men. Jadi udah nggak ada urusan lagi lah dengan dunia berandalan. Sedangkan faktanya, mereka saat ini bergabung dengan Brahman. Dan tidak hanya itu, mereka juga sangat setia kepada Senju.
Jadi apa yang melatar belakangi mereka bergabung dengan Brahman? Ya, salah satu alasan kenapa mereka rela dipimpin oleh anak sekolahan, kemungkinan besar itu karena Senju mempunyai hubungan keluarga dengan Shinichiro Sano. Dan para anggota Black Dragon generasi pertama sudah mengenal Senju sebelum Brahman didirikan. Pertanyaannya, apakah mereka mempunyai hubungan darah? Karena Kawaragi Senju ini bukan hanya mirip dengan Maiki, tapi dia juga memiliki kemiripan dengan Izana, yang dimana Izana sendiri tidak memiliki hubungan darah dengan Shinichiro Sano, Maiki, dan juga Emma. Terus gue yakin pasti banyak yang bertanya-tanya, apabila Kawaragi Senju mempunyai hubungan keluarga dengan Shinichiro Sano, jadi siapa ayah dan ibunya? Oke, untuk penjelasan ini, gue udah buatkan lengkap silsilah keluarga Sano, men. Jadi kita bisa bahas sekarang. Seperti yang kita tahu, Maiki dan Shinichiro Sano merupakan saudara kandung. Ayah ibunya jelas, men, yaitu Mr. dan Mrs. Sano. Nah, di sini entah apa yang terjadi. Ya mungkin aja si Mrs. Sano ini tewas, men, sehingga Mr. Sano akhirnya memiliki hubungan dengan wanita lain, yang kita sebut aja wanita itu dengan sebutan Karen. Dan akhirnya karena hubungan itu lahirlah Emma. Jadi si Emma ini emang betulan saudara tirinya si Maiki, men, hanya beda ibu. Sedangkan Kurokawa Izana sendiri walaupun dianggap adik oleh Shinichiro Sano, sayangnya dia tidak memiliki hubungan darah dengan Emma, Shinichiro maupun Maiki. Karena Izana merupakan anak dari hubungan wanita Filipina dengan mantan suaminya si Karen. Nah, anehnya si Izana ini tidak mengenal orang tua aslinya, yang artinya sejak kecil atau sebelum Emma lahir dia sudah dirawat oleh Mr. Sano dan juga Karen, yang dimana ayah kandungnya Izana sendiri sebenarnya memang sudah tewas karena ditusuk oleh beberapa preman. Dan ibunya si wanita Filipino ini tidak tahu pergi kemana, men. Soalnya seperti yang dikatakan si Karen, kalau Izana adalah seorang anak haram. Jadi apabila memang benar Kawaragi Senju ini memiliki hubungan dengan keluarga Sano, maka ada 3 kemungkinan yang bisa terjadi. Yang pertama, Kawaragi Senju merupakan adik kandungnya Izana, dan dia terlahir dari rahim wanita Filipino dan juga mantan suaminya si Karen. Jadi walaupun dia memiliki hubungan dengan keluarga Sano, sayangnya Senju tidak memiliki hubungan darah dengan Maiki. Dan kemungkinan kedua ini cukup menarik, men. Kemungkinan besar si wanita Filipino ini juga diam-diam memiliki hubungan dengan Mr. Sano, yang artinya Kawaragi Senju ini memang benar memiliki hubungan darah dengan Izana maupun Maiki. Hanya saja kemungkinan besar hubungan mereka itu tanpa ikatan pernikahan, jadi dirahasiakan lah. Ya, gue menyimpulkan itu pun bukan tanpa alasan, men. Karena yang seperti kita tahu, wajah dari Kawaragi Senju ini memang perpaduan antara Maiki dan Izana. Wajahnya mirip dengan Maiki dan memiliki mata yang sama persis dengan Izana. Karena kebetulan atau bukan, pada serial Tokyo Revengers ini bentuk mata merupakan salah satu ciri khas yang menunjukkan sebuah hubungan keluarga. Oke, gue kasih contohnya Maiki dan Shinichiro. Mereka berdua memiliki mata yang sama dan dari keluarga Sano. Selanjutnya Taiju, Hakai, dan Yuzuha dari keluarga Shiba. Rindo dan Ran dari keluarga Haitani. Akane dan Inupi dari keluarga Inui. Dan yang terakhir adalah Izana dan Senju. Selain itu, ada satu fakta menarik yang bisa mendukung teori gue tersebut. Pada chapter 113, Maiki pernah berkata pada Takemichi kalau Shinichiro Sano pernah pergi ke Filipina dan menemukan mesin motornya di reruntuhan, yang akhirnya dia gunakan untuk merestorasi motor CB250 Twin miliknya. Nah, pertanyaannya, ada kepentingan apa sehingga Shinichiro Sano rela pergi jauh-jauh dari Jepang ke Filipina? Yang gue yakin keperluan tersebut sangatlah penting. Dan gak mungkinlah dia jauh-jauh ke Filipina hanya untuk mencari mesin motor tua di reruntuhan. Oke, biar makin mantap gue kasih satu fakta lagi. Pada chapter 177 diceritakan, ketika itu tanpa sengaja Izana bertemu dengan Karen ibunya. Dan di sana terjadilah perbincangan singkat yang kurang lebih ginilah. "Ibu, kenapa kau meninggalkanku? Apa untuk melakukan ini?" kata Izana sambil melihat ibunya yang sedang bermain pachinko. Lalu Karen pun menjawab, "Cih," katanya, "kau mengganggu sekali. Kau itu bukan anakku. Kau adalah anak haram dari mantan suamiku dan si Filipina Jalang," katanya. Nah, di sini cukup menarik, men. Kata Jalang yang disebutkan Karen menunjukkan bahwa dia sangat membenci ibu kandungnya Izana, yang dimana harusnya sebaliknya, men. Seharusnya si wanita Filipina lah yang membenci Karen.
Karena logikanya gini men, gue yakin ibunya Izana lah yang sebenarnya kena tikung sama si Karen. Dan setelah ayah kandungnya Izana tewas, barulah dia menikah dengan ayahnya Maiki. Karena umur Emma sendiri lebih muda dari Izana. Dan Emma adalah hasil hubungan Karen dan ayahnya Maiki. Nah, di sini misterinya. Kenapa hubungan Karen dan ayah kandungnya Maiki pun berakhir? Ya, prediksi gue sebelum ayahnya Maiki tewas, Karen sepertinya sempat kena tikung sama si wanita Filipino ini men. Jadi itulah kenapa Karen sangat kesal dengan ibu kandungnya si Izana. Sampai-sampai menyebutnya Jalang. Oke, kemungkinan yang ketiga, Senju merupakan anak Karen dan mantan suaminya. Untuk teori yang ketiga ini kita lupakan teori 1 dan 2, soalnya berbeda men. Setelah Karen menikah dengan Mr. Sano, mereka pun akhirnya mempunyai anak, yaitu Emma. Tapi sayangnya, gak lama kemudian Mr. Sano tewas yang rumornya karena kecelakaan. Lalu ketika Mr. Sano tewas, Karen pun akhirnya memiliki hubungan dengan ayahnya Izana. Dan mereka pun akhirnya menikah. Jadi pada saat membina keluarga, mereka berdua sudah memiliki anak dari pasangan mereka sebelumnya. Karen membawa Emma dan suami barunya itu membawa Izana. Tapi nasib sial lagi-lagi menimpa keluarga tersebut. Karena suami barunya itu akhirnya tewas tertusuk beberapa preman. Nah, ketika suami barunya itu tewas, Karen pun mengirimkan Izana ke sebuah institusi pendidikan. Dan Emma dia titipkan ke dojo kakeknya dan akhirnya Emma pun tinggal bersama Maiki. Nah, prediksi gue, pada saat itu Karen sedang mengandung seorang anak, buah hasil hubungan dengan suami barunya yang tewas. Dan anak itu adalah Kawaragi Senju. Jadi di teori ketiga ini, Senju tidak memiliki hubungan darah dengan Maiki, tapi dia memiliki hubungan darah dengan Izana dan Emma. Tapi gue ingetin lagi, ini semua hanyalah teori gue pribadi. Bisa benar dan juga bisa salah. Untuk selebihnya kita lihat aja nanti kebenarannya seperti apa. Karena gue yakin di beberapa chapter ke depan, kebenaran tentang Kawaragi Senju pun akan terkuak sepenuhnya. Jadi apabila benar Kawaragi Senju memiliki hubungan keluarga dengan Maiki, maka bisa disimpulkan kalau di arc terbaru ini, Senju adalah penyebab terbesar kenapa Maiki berubah menjadi sangat jahat di masa depan. Ya, sama seperti chapter-chapter sebelumnya. Kemungkinan besar si Senju ini nyawanya akan terancam. Dan alasan kenapa Akashi ikut berubah pun akhirnya terjawab. Jadi selain menyadarkan Maiki, di arc terakhir ini Takemichi pun harus bisa menjaga Senju. Ya, apabila nanti ada fakta-fakta lain tentang Kawaragi Senju ke depannya, tenang aja men, pasti gue bahas kok. Dan sekali lagi gue ingetin, semua opini yang gue sampaikan sebelumnya hanyalah teori pribadi. Jadi kemungkinannya bisa benar dan juga bisa salah. Oke, sekian dulu pembahasan gue kali ini. Gue ucapin terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Dan buat kalian yang menyukai pembahasan gue kali ini, jangan lupa klik subscribe dan like-nya men. Ketemu lagi di video gue selanjutnya. Ciao.